Oke guys, jadi kali ini kita akan nontonin hmm, Cinta Alam Y Street atas Y5F. Aku nih sangat suka buat nontonin gini. Ini tentang nanam juga. Oke guys, mau lihat? Yaudah, kalau mau lihat silahkan. Kita mulai. Tahun lalu saya menanam tebu di dalam pot. Tingginya Boleh mencapai 2 nanam meter, tetapi jarak antar ruasnya sangat pendek. Karena kesal, saya akhirnya memotong semuanya. Rasanya memang manis, tetapi batangnya bisa dimakan langsung nggak? Kayak panda dong kita. Panda langsung kupas kulitnya, langsung nyam 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 nyam. Kupas kulitnya, langsung nyam 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 nyam. Mana nih? Duh, ngawet. Wah, ntar guys, kita punya satu mantra. Kalian tau kan? Pause dulu, kita tunggu. Nah, sudah. begitu keras sampai membuat gigi saya sakit saat dimakan. Kemudian pada bulan Februari, saya menanam kembali akar yang tersisa ke dalam pot. Meskipun gagal sebelumnya, saya tidak menyerah. Hanya dalam waktu 1 minggu, tanaman ini mulai tumbuh dengan cepat seperti bambu. Saya hanya menyisakan satu tanaman. Pada hari ke-38, saya memindahkannya ke grow bag yang lebih besar, karena sebelumnya terlalu banyak tanaman dalam satu pot. Pada hari ke-59, tunas-tunas baru mulai muncul dari akarnya. Untuk menghemat energi tanaman, saya memangkas tunas-tunas tambahan tersebut. Setelah itu, saya terus memantau pertumbuhannya karena kali ini fokus saya hanya membuat satu batang tebu tumbuh kuat dan tinggi. Sekarang saya ingin melihat seberapa jauh tanaman ini bisa tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Setelah mendapat tempat dan perawatan yang cukup. Pada hari ke-87, saya membuang daun-daun tuanya karena saya mendengar bahwa hal itu bisa membantu tebu tumbuh lebih panjang. Pada hari ke-92, daunnya sudah jauh lebih besar dan akarnya juga mulai menyebar. Pada hari ke-112, tunas baru kembali muncul dari samping, membuat saya cukup terkejut. Saya juga kembali membuang daun-daun tua. Saya mulai khawatir karena jarak antar ruasnya ternyata masih pendek. Sebulan kemudian, jaraknya mulai sedikit lebih besar. Pada hari ke-145, untuk ketiga kalinya saya membuang daun-daunnya, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Entah kesalahan apa yang saya lakukan kali ini. Tahun lalu saya menanam tebu. Coba kita cari. Nih, coba kita perjalanan 90 hari biji teratai hingga mekar. Kayaknya sih. Perjalanan 90 hari biji teratai hingga berbunga. Orang-orang bilang bunga bisa menyembuhkan setiap kesedihan. Dulu ketika mendengar hal itu, saya berpikir, ini kan cuma bunga di dalam pot. Apa istimewanya? Memangnya bisa memberi saya gaji? Namun, Bisa memberi saya ke gaji gak tuh? Wow. Tanaman milik. Bang, sini. Gaji. Gitu. Kayak gitu. Allah. setelah merekam perjalanan pertumbuhan sebuah biji teratai kecil selama lebih dari 90 hari, saya mulai memahami maksudnya. Cerita ini dimulai dengan sangat sederhana. Saya memasukkan sebuah biji teratai kecil ke dalam air. Saat itu saya tidak terlalu berharap banyak. Saya bahkan berpikir, kalau kamu tumbuh, itu keberuntunganmu. Kalau tidak tumbuh, jangan salahkan saya. Ternyata, biji kecil itu benar-benar mendengar perkataan saya. Hanya dalam 4 hari, akar-akar kecil berwarna merah mulai muncul dari dalam air. Pertumbuhannya sangat cepat, seolah-olah sudah lama menunggu kesempatan untuk tumbuh. Beberapa hari kemudian, akarnya semakin panjang. Setiap hari bentuknya berubah, batangnya mulai memanjang, lalu daun-daun hijau perlahan terbuka. Rasanya seperti melihat seorang anak kecil yang untuk pertama kalinya mengintip dari permukaan air. Setelah itu, kebahagiaan terbesar saya bukan lagi bermain ponsel atau menonton TV. Saya justru senang duduk di dekat tanaman itu setiap hari untuk melihat apakah hari ini daunnya sedikit lebih besar daripada kemarin. Setelah 1 bulan, pot kecil itu seolah berubah menjadi arena perlombaan tanaman. Setiap daun berlomba muncul ke permukaan dan mendapatkan sinar matahari. Ketika saya mulai berpikir bahwa mungkin saya akan menghabiskan seluruh hidup hanya dengan melihat daun, sekitar hari ke-50 muncul sebuah kuncup kecil dari dalam air. Saya berpikir, apakah sekarang keajaiban sebenarnya akan dimulai? Benar saja, kuncup itu semakin tinggi setiap hari dan perlahan naik ke atas permukaan air. Warnanya juga mulai berubah dari hijau menjadi merah muda-muda. Setiap pagi saya langsung menghampirinya. Hanya ada satu pertanyaan di kepala saya. Apakah hari ini bunganya akan mekar? Akhirnya setelah sekitar 2 bulan, momen yang saya tunggu-tunggu tiba. Kelopak bunga mulai terbuka satu persatu. Warna merah muda-muda perlahan berubah menjadi merah muda keunguan yang indah. Saat terkena sinar matahari, keindahannya benar-benar luar biasa. Saat itulah saya sadar bahwa menunggunya selama berminggu-minggu ternyata sama sekali. Kalau gelap ya langsung nutup, kalau gede kalau udah
kena cahaya langsung ini. Kali tidak sia-sia. Hal yang paling menarik baru saya sadari setelahnya. Bunga ini ternyata sangat disiplin. Saat matahari terbit, bunganya mekar dengan indah. Ketika malam tiba, kelopaknya menutup dan beristirahat. Seolah-olah berkata, "Tis, tidak ada lembur." Ketika satu bunga mekar, kuncup lainnya sudah mulai bersiap. Sepertinya mereka sudah membagi tugas sebelumnya. Bunga-bunga terus bermekaran satu demi satu. 90 hari sebelumnya, semua ini hanya dimulai dari sebuah biji kecil, yang bahkan tidak menarik perhatian siapapun. Namun 90 hari kemudian, biji kecil itu telah mengubah sebuah pot sederhana menjadi seperti kolam kecil yang indah dan penuh kehidupan. Saat itulah saya memahami bahwa keajaiban bunga bukan hanya pada keindahannya. Ketenangan yang sebenarnya datang dari melihat sesuatu tumbuh sedikit lebih baik setiap hari. Hidup juga seperti itu. Kita berkembang perlahan, sedikit demi sedikit, setiap hari. Dan jujur saja, setelah melihat perjalanan seperti ini sekali, rasanya ingin melihatnya lagi dan lagi. Kalau kamu juga suka melihat perjalanan pertumbuhan tanaman yang luar biasa seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini. Perjalanan 9. Jika buah naga dipotong lalu dikubur di dalam tanah, apa yang akan terjadi? Apakah tanaman buah naga baru bisa tumbuh darinya? Beberapa hari setelah dikubur, buah naga perlahan mulai membusuk. Kemudian jamur dan serangga kecil mulai menyerangnya. Buah tersebut akhirnya membusuk dan hancur sepenuhnya di dalam tanah. Setelah 2 minggu, tidak terlihat adanya perubahan apapun. Sepertinya kisahnya berakhir di sana. Namun, pada hari ke-30, sebuah keajaiban terjadi. Biji-biji yang terkubur di dalam tanah mulai berkecambah. Tanaman-tanaman kecil mulai tumbuh dengan cepat dan mengeluarkan batang hijau yang tebal. Dalam sekitar 100 hari, batangnya telah tumbuh hingga sekitar 10 cm. Namun dengan cara ini dibutuhkan waktu sekitar 3 hingga 9 tahun sebelum tanaman menghasilkan buah. Jika tidak ingin menunggu selama itu, kamu bisa mengambil buah naga dari rumah tetangga. Dan jika mereka tidak mengizinkannya, ambil satu batang kuat dari tanaman buah naga tersebut dan bawa pulang. Dengan metode lain, kamu bisa menanamnya dan mendapatkan buah lebih cepat. Buang bagian daging sekitar 5 cm dari bagian bawah batang. Kemudian buat secangkir kopi dan celupkan bagian batang yang sudah dipotong ke dalamnya. Cara ini membantu luka pada batang cepat mengering dan mencegah pembusukan. Campurkan tanah kebun, abu, dan sabut kelapa ke dalam media tanam. Tanah yang gembur memiliki sirkulasi udara yang baik dan kaya bahan organik, lebih cocok untuk menanam batang buah naga. Pertama, tanam batang tersebut di pot yang dibuat dari botol plastik. Setelah akar mulai tumbuh, pindahkan ke pot yang lebih besar. 2 minggu kemudian, semua batang yang ditanam sudah mengeluarkan akar. Kini saatnya untuk memindahkannya. Beberapa tanaman ditanam mengelilingi. Dikasih nge-lag. Wow. Wah, bagus banget ya. Kita pakai teknik aja. Jangan liatin guys ya. Dan 3, 2, 1. Walah, cok, lama banget. Kicau mania. Kicau mania. Kicau. Skip ya. Enggak. Tiang kayu yang dipasang di tengah. Setelah itu, batang-batang panjang mulai merambat ke atas dengan bantuan tiang tersebut. Kulit kacang tanah juga ditambahkan Bagus. bahkan sebagai pupuk. Tanaman kemudian disiram dengan baik untuk pertama kalinya. Setelah itu cukup siram ketika tanah mulai mengering. 5 bulan kemudian tunas-tunas baru mulai muncul pada batang. Tunas-tunas tersebut perlu diikat pada penyangga. Selain itu pupuk organik juga perlu diberikan agar tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup. Pada bulan ke-10 bunga mulai muncul pada tanaman buah naga dan buah pun mulai terbentuk. Buah naga termasuk dalam keluarga kaktus sehingga membutuhkan banyak sinar matahari. Suhu di atas 25 derajat Celcius juga membantu tanaman menghasilkan buah dengan baik. Pada bulan ke-12 buah naga hijau mulai bergelantungan di batang. Namun buah tersebut masih belum siap dimakan. Mereka harus menunggu 1 bulan lagi agar matang. Setelah 1 tahun 1 bulan buah naga merah akhirnya matang sempurna. Cara ini jauh lebih cepat dibandingkan menanamnya dari biji. Tanaman juga bisa menghasilkan lebih banyak buah dan lebih mudah ditanam. Terakhir, berikan beberapa Tinggal diputerin aja ya. Oke, coba. Mana ini? Antek. Udah lah. Nah, buah kepada tetangga agar lain kali kamu tidak perlu mengambil batang tanamannya lagi. Jika kamu suka melihat eksperimen, lihat, daun kelor dianggap jauh lebih kaya nutrisi dibandingkan sayuran biasa. Saat ini permintaan bubuk kelor terus meningkat di seluruh dunia. Pada tahun 2024, beberapa waktu lalu saya menemukan tanaman tomat di pot ini. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Jadi saya memindahkannya ke pot yang berbeda. Perlahan-lahan tanaman itu tumbuh, berbunga, dan bahkan menghasilkan tomat kecil. Orang-orang mengatakan itu adalah tomat liar atau tomat ceri. Tahun lalu saya juga menanam tomat hitam yang setelah banyak usaha tumbuh dan sangat manis. Tahun ini saya menemukan tanaman tomat lain yang saya tanam di pot dengan biji. Mungkin itu tumbuh dari biji tomat hitam tahun lalu. Saya penasaran tomat warna apa yang akan dihasilkannya. Pada hari ke-32 cabang dan tunas baru mulai muncul. Jadi saya menyangga tanaman dengan penyangga. Pada hari ke-42 saya menambahkan pupuk organik dan tanah yang kaya nutrisi untuk pertumbuhan yang baik. Pada hari ke-47 bunga akhirnya muncul. Tetapi kemudian semua daun layu dan terkulai. Untungnya tanaman pulih dan menghasilkan tomat pertamanya. Pada hari ke-65
ke-5 banyak tomat sudah tumbuh, tetapi daun mulai menguning. Pada hari ke-80, tomat mulai berubah warna. Namun yang mengejutkan, tomat-tomat ini bukan tomat hitam, melainkan tomat merah. Pada hari ke-98, tomat-tomat itu matang sempurna dan tampak sangat indah. Akhirnya, kerja keras selama 3 bulan membuahkan hasil, dan saya mendapatkan begitu banyak tomat. Saya tidak tahu varietasnya apa, tetapi ketika saya memetiknya, rasanya sangat manis. Jika Anda menyukai cerita-cerita berkebun yang menyenangkan ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Beberapa waktu, kalau kita ingin membuat tanaman lidah buaya tumbuh dari kecil menjadi besar, bahkan sangat besar, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Jika kita ingin menanamnya di dalam pot atau wadah, pertama-tama tentu kita harus mendapatkan tanamannya. Kalian bisa mengambil anakan dari orang di sekitar yang memiliki tanaman lidah buaya, atau membelinya di tempat pembibitan. Lalu gunakan media tanam. Duh, pakai teknik lagi guys. Bagaimana ini cok? Walah cok, skip ya. Oke maaf guys, aku memang skip. Perjalanan pohon persik selama 4 tahun. 4 tahun lalu, saya memecahkan biji buah persik dan menanam bijinya di dalam pot. Selama musim dingin berlalu, tidak terjadi apa. Berarti dia ini orangnya bukan dari Indo guys. Punya musim dingin. Bijinya seperti membeku karena cuaca dingin, dan saya mengira mungkin sudah rusak. Namun pada musim semi tahun berikutnya, tiba-tiba muncul tunas kecil. Awalnya bentuknya terlihat aneh dan beberapa daunnya mengering. Tetapi tunas baru mulai tumbuh dari samping. Perlahan, tanaman itu tumbuh dengan cepat dan pada akhir bulan sudah mulai terlihat seperti pohon persik sungguhan. Saya menaruh rumput kering di sekitar akar untuk menjaga kelembapan dan mengikatkan kayu sebagai penyangga. Beberapa waktu kemudian daunnya kembali rusak. Saya membuang daun-daun kering dan memberikan pupuk organik. Sebulan kemudian tanaman itu kembali tumbuh subur. Pada musim panas tingginya sudah sekitar 67 cm, sehingga saya memindahkannya ke pot yang lebih besar. Cabang-cabang baru terus bermunculan. Kemudian daun-daunnya mulai terserang penyakit. Tetapi saya tidak menggunakan obat apapun karena saya ingin menanam buah persik secara alami. Saat musim dingin tiba, daunnya menguning dan berguguran. Hingga bulan Desember tanaman itu terlihat seperti mengering. Namun pada bulan Maret daun-daun hijau kembali muncul di cabang-cabangnya. Setiap 2 bulan saya memberikan pupuk agar pertumbuhannya tetap baik. Sekitar 650 hari kemudian, tanaman itu telah mencapai tinggi 140 cm. Masalah bercak putih kembali muncul. Karena itu, saya memindahkannya ke pot yang lebih besar dan mencampurkan lebih banyak pupuk organik ke dalam tanah. Saat itu akarnya sudah jauh lebih kuat. Setelah 3 tahun, akhirnya muncul kuncup bunga di pohon tersebut. Beberapa hari kemudian bunganya mekar sepenuhnya. Namun banyak bunga yang tidak memiliki cukup serbuk sari, sehingga saya harus melakukan penyerbukan secara manual. Seminggu kemudian, buah-buah persik kecil berwarna hijau mulai terlihat. Awalnya buah-buah itu tumbuh dengan cepat, tetapi agar mendapatkan buah yang lebih baik, saya harus membuang beberapa buah yang terlalu kecil. Kemudian saya memasang kantong pada buah-buah tersebut untuk melindunginya dari hujan dan angin. Namun musim panas itu hujan turun terus-menerus dan serangga berhasil masuk ke dalam kantong. Sebagian besar buah akhirnya rusak. Kalau saja saya menyemprotkan obat lebih awal, mungkin buah-buah tersebut masih bisa diselamatkan. Meski begitu, beberapa buah tetap bertahan di pohon. Pada bulan Agustus, jamur putih dan serangan serangga kembali terjadi. Buah yang tidak menggunakan kantong juga akhirnya jatuh. Saya membersihkan buah-buah yang tersisa, tetapi beberapa buah lainnya terus mengalami kerusakan. Hingga akhirnya pada bulan September hanya tersisa 4 buah persik. Saya memetiknya dengan penuh harapan, tetapi bagian daging buahnya sudah berubah menjadi coklat. Jelas bahwa buah-buah tersebut sudah tidak layak dimakan. Mungkin jika dipetik 1 si kambingnya minggu lebih awal, semuanya akan baik-baik saja. Perjalanan pohon persik ini penuh dengan kerja keras, harapan, dan berbagai kesulitan. Pada akhirnya keberhasilan sudah hampir tercapai, tetapi semuanya berakhir tepat 1 langkah sebelum garis akhir. Jika kalian menyukai kisah perjalanan pohon persik ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel. Perjalanan pohon. Coba kita datangin. 3 tahun lalu saya ingat pernah menanam biji nangka. Saya berkecambah bijinya lalu menanamnya di dalam pot. Pada hari ke-36, tanaman mulai muncul ke permukaan, dan setelah 100 hari... 100 hari, bagus. 100 hari segede apa coba kita lihat. Salah satu ya. Kalau beberapa waktu kemudian, waduh. Tapi udah main gede sih. Waduh. Tiga tahun lalu saya ingat pernah menanam biji nangka. Saya skip aja lah, males. potong kelapa menjadi 2 lalu letakkan di tengah-tengah cabang pohon delima. Lihat apa yang terjadi. Ini adalah pohon delima milik tetangga. Pertama, pilih cabang sehat dengan ketebalan kira-kira sebesar jari. Buat sayatan melingkar pada kulit cabang sepanjang sekitar 2 cm dari atas ke bawah. Kemudian, dengan menggunakan pisau, lepaskan kulit tersebut secara hati-hati. Setelah itu, kerik sedikit lapisan hijau di bagian dalam menggunakan pisau. Langkah ini sangat penting karena dapat menghentikan aliran nutrisi sehingga cabang mulai menghasilkan akar baru. Sekarang ambil sepotong lidah buaya dan kupas kulitnya. Oleskan gelnya pada bagian cabang yang sudah
dipotong. Lidah buaya membantu menjaga luka agar tidak membusuk dan juga dipercaya dapat membantu merangsang pertumbuhan akar. Selanjutnya, ambil kelapa tua yang sudah tidak terpakai dan potong menjadi 2. Keluarkan daging kelapanya dan berikan kepada tetangga untuk dibuat sup. Buat sedikit sayatan pada bagian atas dan bawah kelapa agar cabang bisa masuk dengan mudah. Basahi selembar tisu dengan air, lalu sobek dan masukkan ke dalam kelapa. Setelah itu, pasang kelapa mengelilingi cabang dan ikat dengan tali atau kabel tie hingga kuat. Sekarang biarkan selama beberapa waktu. Setelah 45 hari terlihat hasil yang menakjubkan. Ketika kelapa dibuka, ternyata banyak akar baru telah tumbuh di antara tisu. Kemudian potong bagian bawah cabang untuk memisahkannya dari pohon induk. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan tanaman delima baru tanpa perlu menanam dari biji. Tanaman sudah memiliki akar dan daun, serta dapat mempertahankan sifat baik dari pohon induknya. Setelah itu, tanaman bisa langsung ditanam ke dalam tanah untuk menghasilkan pohon delima baru. Jangan lupa like dan subscribe, lalu tulis di komentar tanaman apa yang harus saya coba tanam berikutnya. Dan jangan lupa, klik produk di atas untuk mendapatkannya dengan harga lebih murah. Potong kelapa menjadi 2 lalu letakkan di tengah-tengah cabang pohon delima. Ini dulu ya, dadah. Satu kata lagi, mantap.